وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ونعوذ بك من حال أهل النار. آمين. Halaman 5. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, dan semua ini berpaku pada 5. Yang dimaksud adalah penyebutan sebelumnya di atas terkait upaya untuk meraih takwa, terus mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Yang kemarin kita bahas itu ada 5 perkara sebelumnya, bahwa 5 perkara tersebut itu berpaku pada 5 berikut ini. 1, semangat yang tinggi karena menjalani tarekat itu atau suluk butuh semangat, bahkan harus betul-betul memiliki semangat yang besar. Kalau asal-asalan bukan sampai-sampai, bukan sampai, dan bahkan berat. Berat, suluk itu berat. 2, berhati-hati dan berhati-hati dari yang haram atau menjaga kehormatan, bersikap wara. Jangankan yang haram, bahkan yang syubhat atau bahkan yang makruh dihindari. 3, baik dalam berkhidmah sebagai hamba Allah. Salah satunya yang merupakan rohnya adalah ikhlas, karena ikhlas itu roh amal, roh perbuatan. 4, melaksanakan kewajiban. 5, menghargai atau menjunjung tinggi nikmat. Nah, ini dalam suluknya 5 pokok ini untuk mencapai derajat yang tinggi itu harus dijalani oleh seorang salik, seorang yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih keridhaan darinya, mencapai derajat tinggi darinya, supaya menjadi kekasih Allah. Maka siapa yang tinggi semangat pasti naik tingkat derajatnya, dan siapa yang meninggalkan larangan yang diharamkan Allah, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Orang yang tinggi semangat tentu dia akan meraih apa yang dicita-citakannya. Terus yang dengar itu peribahasa bahasa Arab, manjada wajada, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatlah itu. Lalu yang kedua, meninggalkan barang yang haram, dan siapa yang istiqomah dalam meninggalkan barang yang haram
imam namanya Al-Imam Abu Syuja yang menulis kitab At-Taqrib. Menulis kitab At-Taqrib. Kitab At-Taqrib itu yang misalnya Fathul Qorib. Beliau umurnya di atas 120 tahun. Satu waktu ditanya beliau, dengan umur sekian itu badannya masih sehat, matanya masih sehat, masih melihat, tegas, kupingnya masih mendengar, tegas. Kalau kita umur sekian udah pakai kacamata. Jalan masih kuat, seger. Ketika ditanya apa rahasianya, jawaban beliau apa? Hafiztuha fis syibari fahafazani Allahu fil kibari. Aku ketika muda, aku jaga anggota badanku ini yang dimaksud dari perkara-perkara yang diharamkan. Maka Allah memeliharanya ketika aku sudah di umur yang tua. Begitu. Itu rahasianya itu. Jadi kalau pengen anggota badan kita selalu segar, sehat, walafiat, hindarkan dari perkara-perkara yang diharamkan, maka Allah akan menjaga anggota badan kita, bahkan memelihara kehormatan kita, diangkat derajatnya oleh Allah. Lanjut. Dan siapa yang benar dalam taatnya pasti mencapai tujuan kebesarannya atau kemuliaan. Dan siapa yang melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik, maka bahagia hidupnya. Dan siapa yang menjunjung nikmat, menghargai nikmat Allah, berarti mensyukuri dan selalu akan menerima tambahan nikmat yang lebih besar. Ulama kita mengatakan syukur itu ada dua. Satu syukur wajib, dua syukur sunnah. Syukur wajib itu yaitu mempergunakan segala nikmat Allah bukan dalam perkara yang diharamkan. Nikmat Allah banyak gak? Banyak banget. Anggota tubuh kita saja adalah nikmat dari Allah. Ya kuping, ya mata, ya mulut, ya tangan. Bagaimana kita bersyukur dengan nikmat tersebut kepada Allah? Nah, bersyukur dengan nikmat tersebut kepada Allah adalah dengan mempergunakan nikmat itu bukan dalam perbuatan maksiat. Nah, orang yang mempraktekkan itu, maka itu orang sudah bersyukur, namanya syukur wajib. Syukur apa? Syukur wajib. Itu dia syukur wajib. Mata bukan dipakai bakal oleh jelalatan, lihat wadon setengah telanjang. Emang Bang Sukri masih lihat nggak? Hah? Bagian wadon mah kelihatan nggak nih? Kalau kelihatan? Kelihatan. Sama duit merah kelihatan juga ya. Wadon setengah telanjang kelihatan gitu.
Yang kedua, syukur sunnah. Syukur sunnah itu seperti mengucapkan alhamdulillah. Sunnah aja tuh, nggak diucapkan juga tidak berdosa. Tetapi yang wajib itu justru yang syukur wajib, pergunakan nikmat Allah bukan dalam kemaksiatan kepadanya. Nah, pada bagian ini orang sangat sedikit. Orang banyak yang tidak pandai bersyukur. Karena itulah Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit dari hamba-Ku mereka yang bersyukur. Bersyukur itu bukan semata-mata sedekah doang, mengucap alhamdulillah, sedekah, alhamdulillah. Sedekah itu banyak yang sunnah, tentu ada juga yang wajib. Nah, ada banyak model-model syukur wajib yang sebenarnya wajib dipraktekkan. Kesimpulannya demikian itu, yaitu apa? Pergunakan segala nikmat Allah bukan dalam perbuatan maksiat. Kita punya duit, itu duit dipakai bukan untuk maksiat, maka berarti kita bersyukur dengan nikmat duit tersebut. Kita punya kaki bukan dipakai untuk maksiat kepada Allah, bakal dibawa jalan ke tempat maksiat, bakal apa? Bakal goyang dompet, bakal nyawer. Nah, orang yang praktekkan syukur semacam ini, itu syukur wajib itu tadi, adalah orang yang mendapatkan jaminan dari Allah dengan firman-Nya, la azidannakum, la azidannakum. Ayatnya sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum. Benar-benar apabila benar-benar kalian bersyukur, maka benar-benar sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan apa yang ada pada diri kalian. Pertanyaan dikit ini. Kalau umpama ada orang betul dia praktekkan kewajiban syara, meninggalkan barang yang diharamkan dalam syara, tapi kerja nanti, tapi hidupnya kagak naik-naik secara ekonomi gitu. Katanya bukan ditambahin, itu kagak ditambahin. Bagaimana jadinya? Nah, tambahan dari Allah baginya berupa karunia tidak hanya berbentuk materi saja. Nanti akan dibahas di dalam ini terkait itu. Meningkatnya diri seseorang dalam kesalehan itu justru adalah karunia terbesar begitu, atau di antara nikmat terbesar begitu. Jadi jangan dipandang tambahan yang dimaksud di situ maksudnya apa? Tambah banyak dia punya duit, tak mesti begitu. Ada kalanya karunia yang diberikan oleh Allah dilimpahkan baginya dari karena bersyukur dia kepada nikmat Allah adalah dalam bentuk-bentuk atau nikmat-nikmat karunia-karunia lain yang menjadikan dia lebih soleh, lebih dicintai oleh Allah. Dan itu sesungguhnya yang apa? Menjadi tujuan utama. Tujuan utama itu kita mah kalau bersedekah tujuannya ngapain? Kebanyakan, ya bukan semua tentu, supaya apa? Balik lebih. Umumnya begitu, bukan begitu. Sampai berkorban aja begitu, korban motongkap ini, kata apa? Untuk menarik rezeki supaya gelontor rezeki lebih banyak lagi. Ya. Sedekah supaya apa ya?
supaya dibalas dengan balasan yang lebih banyak lagi rezeki dari Allah. Ya tentu dibalas oleh Allah, tetapi balasan belum tentu mesti dengan hal yang sama. Asal betul diniatkan ikhlas karena Allah, mesti dibalas oleh Allah. Terus Abul Hasan Asy-Syadzili, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, jadi Imam Tarekat Asy-Syadziliyah rahimahullah, berkata, aku dipesan oleh guruku yaitu Abdus Salam ibn Mashish, ulama wali Allah terkemuka radhiyallahu anhu, mengatakan, jangan Anda melangkahkan kaki kecuali untuk sesuatu yang dapat mencapai keridhaan Allah. Kita melangkah kaki kemana? Tujuan langkah kaki kita jadikanlah untuk meraih ridha Allah. Masya Allah. Dan jangan duduk di majelis kecuali yang aman dari murka Allah, yakni yang bukan maksiat. Dan jangan bersahabat kecuali kepada orang yang dapat membantu berbuat taat kepada Allah. Cari teman yang kira-kira apa? Ngajakin kita berbuat taat kepada Allah, berbuat kesalehan. Jadi terkait apa tadi? Terkait anggota badan kita pakai, cari dengannya untuk meraih ridha Allah. Yang kedua, tempat yang kita tempati, yang kita duduki, jangan sampai di dalamnya ada perbuatan maksiat sehingga kita terjerumus ikut di dalamnya. Yang ketiga, pilih teman yang cakep. Maksudnya pilih teman yang cakep bukan bantang, bukan maksudnya yang ngajakin kepada kebaikan. Karena teman itu mewarnai, teman itu ngejerumusin. Begitu kata Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, as-sahibu sahibun. Teman itu narik, ngejerumusin. Kita berteman dengan siapa, maka kita adalah seperti teman kita. Begitu. Kalau misalkan ada orang siapa kira-kira misalkan misalkan ada orang temannya si fulan ngumpul dengan para ulama, orang-orang soleh, ikut ngaji kitab, duduk di majelis taklim, seukuran duduk doang. Padahal mah datang buat kita mendingan juga nggak tidur deh. Misalkan gitu, datang ngantuk tidur bahkan, tapi demen aja ngumpul di situ. Kira-kira kalau ada orang nyari, di mana sih pulang? Rujukin di mana? Oh, di majelis ibu lagi ngaji, padahal orang lagi tidur. Orang kesimpulannya apa? Wah, berarti kesimpulan rombongan dari para ulama tukang ngaji. Tapi kalau dia ngumpulnya di pos ronda, banting-bantingin kartu dibanting-banting, coret-coret muka kayak odol. Dari Al-Mukarram ada nggak ya? Dari Maju mah ada. Itu di pos malam-malam udah coret-coret muka, odol tuh nggak apa ya? Tapi temennya kayaknya dari Al-Mukarram juga ya. Bisa jadi.
Nah, kalau demen ngumpul teman kayak gitu, ada orang nyari ngajakinnya kemana? Oh, bos waktu dia ngapain bantengin kartu? Itu orang kesimpulannya apa ya? Oh, ini orang tukang main judi gitu. Begitu. Nah, itu dia. Jadi dalam hadis disebutkan demikian kata Rasulullah, as-sahibu sahibun. Kalau kita bukan orang soleh, kita demen ngumpul sama orang soleh, berarti apa ya? Kita udah bau-bau orang soleh. Lumayan kita tuh bau orang soleh. Bau orang soleh. Kita bukan kiai, tapi kita demen sama kiai, tukang ngaji kita. Lah, berarti kita udah bau kiai. Lumayan kayak tuh. Lumayan bau kiai. Bau kiai. Makanya ada bait syair kata, Adil mar'i la tas'al wasal qarinahu fa innal qarina bil muqarrani yaqtadi. Kalau kita pengen tahu seseorang bagaimana akhlaknya, tentu kita tidak bertanya kepada dia bagaimana akhlakmu. Yang ada dia jawab apa yang baik-baik. Bagaimana caranya? Lihat temannya. Fa'innal qarina bil muqarrani yaqtadi. Karena seorang teman sama temannya ikutin. Kata anak sekarang mah ada komunitas. Komunitas apa? Itu perkumpulan. Komunitas goes, itu. Komunitas skuter, komunitas berlagi. Komunitas mancing mania, itu komunitas apalagi itu ijo lumut, komunitas ijo lumut, ikatan jomblo lucu dan imut. Ada lagi ikatan kutilang, apa itu kurus tinggi langsing. Tinggi sini. Kawan kutilanan itu. Tuh, jadi begitu. Hadis Rasulullah itu begitu. Kita bergaul sama tukang minyak, dapatnya lah. Mau minyak, walaupun kagak beli, yang pernah dia dapat uangnya. Berteman sama dia. Tapi kalau kita berteman sama tukang arang, dapat apa? Dapat dapat apa nih? Cemong. Dapat cemong kita. Ya walaupun apa? Kagak pegang arang, tapi teman-teman dia dapat juga cemongnya. Jawab. Dan jangan bersahabat kecuali kepada orang yang dapat membantu berbuat taat kepada Allah. Dan jangan memilih sahabat karib kecuali orang yang menambah keyakinanmu terhadap Allah. Masya Allah. Kalau benar punya teman kayak gitu, itu bisa jadi lebih berharga daripada istri atau bahkan lebih berharga daripada anak. Istri itu belum tentu nyelamatin, bahkan anak pun belum tentu nyelamatin. Dalam Quran aja disebutkan oleh firman Allah ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Antara mendarat masing-masing berpaling seseorang dari bapaknya, dari emaknya, dari anaknya, dari bininya. Tapi kalau punya teman bagus, ngajak kita kepada ketaatan kepada Allah, wah itu sangat berharga, sangat berharga. Rasulullah sendiri gitu mengatakan dalam hadis, likulli nabiyyin hawari. Setiap nabi itu punya teman rahasianya. Kalau bahasa kita yang apa? Teman curhat. Wah, gitu. Teman apa? Curhat.
Kalau temannya baik, dia curhat, kita dicari apa ya? Solusi, dibantuin, kita susah dibantuin. Coba kita curhat sama bini, emang juga urusannya sama bini, curhat sama bini, yang ada jadi urusan. Urusan sama keluarga, curhatnya sama bini, yang ada tambah runyam. Nah, jadi pilih teman yang mengajak kepada kebaikan. Jangan berteman kecuali dengan orang yang menambah keyakinanmu terhadap Allah. Sedang yang sedemikian itu, sedang yang sedemikian ini kini sangat jarang didapat. Susah nyari itu kayak gitu. Kalau benar punya teman kayak gitu, dua orang yang saling mencintai karena Allah, saling menasihati oleh Rasulullah, dikatakan ada di akhirat itu mendapatkan pertolongan istimewa dari Allah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang nanti di akhirat akan mendapatkan keistimewaan, pertolongan dari Allah. Sebutin satu-satu. Imamun adilun, syabun nasya'ala fi ibadatillah, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Termasuk salah satunya adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, saling menasihati, saling memperbaiki. Susah itu begini. Susah ini. Teman mah banyak. Teman mah banyak. Cuman apa ya? Kebanyakan yang apa ya? Ngajakin jelek. Kebanyakan yang ngajakin jelek. Atau kalau pun teman kan ngajakin jelek tapi apa? Tidak sampai kepada teman yang hakiki melurusin kita. Kalau lagi susah kita dibantuin. Kalau lagi senang kita lagi senang, dia ikut senang. Nah yang ada zaman kita sekarang apa? Kita lagi susah minta dibantuin, dia kabur. Kalau lagi senang, dia mendeketin. Kebanyakan gitu. Masya Allah. Ada hadis, kisah dalam hadis. Ada orang, dia mencintai saudaranya, tapi di lain kampung jauh. Lalu orang ini hendak mengunjunginya, berangkatlah dia. Karena dia mencintai saudaranya itu, ingin bertemu dengannya, berjumpa dengannya, mengambil faedah dari berjalan cukup jauh. Di tengah jalan dicegat orang. Orang ini nanya, kamu mau kemana? Terus orang ini jawab, saya mau kesini nih, kampung sini seberang. Mau ngapain? Mau ketemu saudara saya, maksudnya temannya. Lalu orang ini bertanya, hal laka min ni'matin, dalam hadis ini, hal laka min ni'matin alaihi tarubbuha. Jadi kamu mau ketemu sama dia, apa karena dia punya hutang jasa kepadamu sehingga kamu mau nagih sama dia? Atau ada kepentingan dunia kan? Lalu orang ini menjawab, tidak, saya mau ketemu saudara saya mencintainya, saya ambil faedah darinya, ambil nasihat darinya. Saya mencintai karena Allah. Kata orang itu gitu. Tahu-tahu ini orang yang mencegatnya bilang apa? Absyir, ambillah kabar gembira ini. Saya adalah malaikat diutus oleh Allah. Oleh karena engkau mencintai saudaramu itu karena Allah, saya menyampaikan dari Allah bagimu bahwa Allah telah mencintai dirimu. Malaikat itu mencegat dia. Tak ada hadis gitu. Nah, sekarang jadi teman begitu, susah jadi teman begitu. Yang ada teman kejerumusin dulu. Oh iya, yang ada teman kejerumusin dulu. Nah, jadi teman yang
betul-betul praktekkan tawasul bil haqqi wa tawasul bis sabr. Itu sulit mencarinya, dan kalau benar ada itu manfaatnya sangat-sangat besar, bisa jadi lebih besar daripada anggota keluarga kita. Makanya di sini sebutkan kata Syekh Al-Imam Abdussalam bin Mashish, orang kayak itu jarang ada, jarang. Ada teman bukan nongkrong, ada asap, nongkrong ngopi. Aja Sayyid Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu berkata, perjalanan kami berdasarkan, yang maksud para ahli tasawuf, berdasarkan atau bersendikan kitab Allah dan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu, benar dan jujur. Sidq, apa misalnya? Sidq. Dan derajat as-sidq itu sangat tinggi. Seperti halnya misalkan Abu Bakar As-Siddiq, beliau mendapatkan gelar tersebut, yang itu merupakan gelar sangat tinggi. Itu tidak sembarang diraih oleh setiap umat Rasulullah. As-Siddiq. Dua, bersih hati. Tiga, menepati janji. Tentu janji bukan berarti janji sama orang aja. Janji itu banyak bentuknya. Janji kepada Allah dalam mengerjakan kewajiban, janji kepada Allah dalam meninggalkan barang yang haram, dia tepati. Janji terhadap manusia dalam beramal soleh sesuai tuntunan syariat atau bergaul dengan mereka dengan baik sesuai tuntunan syariat, itu bagian daripada keharusan janji yang wajib dipati. 4, menanggung tugas dan derita. Menanggung tugas dan derita. Apa yang menimpa kita daripada musibah dan bala sobar di atasnya. 5, menjaga kewajiban, tidak meninggalkannya. Seorang murid yang bernama seorang murid yang bernama Abdul Ali berkata, apakah syarat yang harus diperbuat oleh orang yang ingin menjadi wali Allah? Ini kita ngomongin wali ini. Ini kita baca doang, ini bukan biar tahu aja, bukan rombongan wali itu ini. Yang ada wali apa? Wali-wali. Yang ada wali-wali daya. Itu wali daya. Jawabnya, beliau mengatakan, seorang yang benar-benar dalam syariah ada 12 tanda-tandanya. Ini pokoknya, ini pangkalnya. 1, benar-benar mengenal Allah, yakni mengerti benar tauhid dan mantap iman, keyakinannya kepada Allah. 1, ini pangkal betul pokok. Tauhidkan Allah, bersandar, berpegang teguh kepadanya dalam semua atau setiap keadaan. Menjaga benar-benar perintah Allah. 2, 3, berpegang teguh pada sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas, oleh karena Rasulullah adalah panutan. Tidak ada jalan yang terbuka untuk menuju derajat yang tinggi bagi Allah kecuali dengan mengikuti ajaran Rasulullah. 4, selalu berwudu, yakni bila berhadas segera memperbaharui wudu. Penting itu.
jam berhadas wudu lagi, berhadas wudu lagi, disebut dawamul wudu. Itu menjadi modal itu. Jadi dawamul wudu itu sudah menjadi kebaikan. Dan kalau sudah istiqomah dalam hal itu, akan mudah baginya untuk mengerjakan perkara-perkara ibadah yang lain. Sholat dimanapun bisa sholat, baca Quran kapanpun bisa menyentuh Al-Quran, baca Al-Quran, dan seterusnya. Nih, termasuk ketika mau tidur gitu. Tidur itu berwudu, bersihkan badan, berwudu. Mau tidur itu berzikir, terus berzikir sampai tidur. Yang ada umumnya kita apa? Kaki kotor, badan kotor, muka lecak, mulut bau rokok, tidur geletak aja, pengen pendek lagi, buka baju lagi, aduh. Yang ada mimpinya apa? Dikejar anjing galak. Bagaimana mimpi cakep, tidurnya begitu. Jadi mau tidur pun begitu, berwudu, bersihkan sikat gigi, gitu. Mikir tidurnya miring sebelah kanan, gitu. Ada tuntunannya sampai. Mimpinya cakep, terus mimpinya apa? Cakep, ketemu orang-orang soleh, gitu. Bahkan bisa jadi berjumpa, bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 5. Rela menerima hukum qada Allah dalam suka duka. Apa yang menimpa setiap orang apapun itu adalah ketetapan dari Allah. Faham bagian ini, yakin dan ridho dengannya. Ya sebenarnya ini kajian tauhid juga. Mungkin kan di awal gitu. Sebenarnya tersebut itu kajian tauhid. Dalam kajian tauhid, Syekh Ahmad Ad-Dardir mengatakan bahwa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar fa kulluhu musalliman kay taslama watba' sabila an-nasikin al-ulama. Semua yang terjadi menimpa kita, yang senang, yang kagak senang, yang enak, yang kagak enak, yang manis, yang baik, sesuai dengan ketentuan Allah, ridho dengannya. Itu pokoknya itu. Untuk menjadi wali Allah gitu pokoknya. Kita punya duit, alhamdulillah. Begitu kagak punya duit, alhamdulillah. Bisa kok gitu. Punya duit di kantong 100.000, begitu mau dijajanin cari-cari di kantong hilang. Berubah ke keadaan kita? Kalau berubah berarti belum. Jadi sama ada antara adanya dan tidak adanya, sama aja keadaan dia. Kantong ngedumel. Kalau udah bisa sampai ke situ, bisa jadi wali. Punya motor, kemarin dulu jelek, kemudian sekarang cakep, sama aja. Bagi dia keadaannya. Tiba-tiba itu motor cakep, diambil sama wali. Berubah nggak keadaannya? Padahal kagak dia? Maling setan, maling brengsek, gitu. Itu maling boleh nyuri motor, diambil lagi sama maling yang lain. Itu maling yang pertama kita ambil, dia apa? Dia ngedumel gak? Kata ngedumel dia mah apa? Dia ambil aja, bukan motor gua ini. Kalau maling yang pertama ini begitu ya keadaannya, lalu kita si pemiliknya ini ngedumel, berarti kita kalah sama maling. Kalah sama maling, maling aja tidak bisa begitu. Biarin aja lah, bukan motor gua ini. Nah, kira-kira kita bisa nggak begitu sebagai pemilik? Biarin aja lah, bukan punya gua ini.
tapi semuanya milik Allah. Nah, bisa juga begitu. Kalau bisa begitu, bisa jadi wali itu. Baru-baru motor sendal aja pulang dari masjid hilang. Yang ada itu sendal butut, sampai suwe betul tinggalin kita. Sendal butut itu kita datang maunya sudah cakep banget, pulang-pulang sendal butut, sendal jepit, lain sebelah lagi kita. Mana dua-duanya ini doang lagi. Nah, kalau double mulu bagaimana menjadi wali? Enam, yakin terhadap semua janji Allah. Janji Allah di akhirat, pahala dengan surga. 7, putus harapan dari semua apa yang ditahan makhluk. Nah, artinya apa? Jangan bersandar kepada mereka. Kira-kira kita bisa ketemu gitu? Jauh itu mana? Jauh. Makanya rombongan baca kayak gitu bisa jadi wali kagak tahu deh. Itu jadi wali apa? Coba punya kerjaan cakep, wah hasilnya gede, tiba-tiba dia baik di belakang gitu. Stres kagak dia? Stres ya. Itu udah jelas-jelas bersandar pada makhluk. 8, tambah sabar menanggung berbagai derita dan gangguan orang. Jadi kepedulian orang ada. Kepedulian orang nyakitin dirinya atau muji dirinya sama aja bagi dirinya. 9, rajin mentaati perintah Allah. 10, kasih sayang terhadap semua makhluk Allah. Nah, kepada orang lain dia mencintai semua orang. Apa yang kepada yang jahat-jahat dia apa? Ingin ada kebaikan bagi mereka. Jadi yuhibbul khair. Jadi dalam kejahatannya bukan berarti dia mencintai kejahatan orang tersebut. Maksudnya ingin orang tersebut mendapatkan kebaikan dengan meninggalkan kejahatannya. Terhadap orang kafir, dia menginginkan orang kafir tersebut mendapatkan kebaikan dengan meninggalkan kekufurannya. Begini. Kayak kita malah lagi. Ada orang jahat dikit sama kita, gitu dia dapat musibah, mampus. Nggak ada selamatus saudaranya sekali, nggak ada yang ada lapang dada sekali. Wah susah kayak gitu. Lapang dada itu termasuk salah satu, ini dia nih yang dimaksud di sini. Lapang dada, selamatus saudar termasuk bagian pokok dari derajat kewalian. Bahkan ada hadis mengatakan, ini hadis yang mengatakan, ada kalanya orang itu mencapai derajat tinggi yang dia mendahului orang yang apa? Tukang sholat, rajin sholat maksudnya, rajin puasa. Padahal ini orang apa biasa-biasa aja, kagak rajin betul sekali. Yang kerja dia wajib doang, yang sunnah bisa berapa? Puasa juga jarang-jarang, tapi punya apa? Selamatus saudar. Itu namanya disebutkan begitu. Ini bisa jadi orang sampai duluan. Itu derajat yang tinggi. 11, tawadhu, merendah diri terhadap yang lebih tua atau lebih muda, terhadap orang lain pada umumnya, baik yang tua ataupun yang besar. Menyadari selalu bahwa syaitan itu musuh yang utama, sedang serang setan itu dalam hawa sarang, sedang sarang setan itu di dalam hawa nafsu dan selalu berbisik untuk mempengaruhimu. Firman Allah, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu, maka waspadalah selalu dari tipu dayamu, dari tipu daya musuhmu itu.